Apakah tidak salah kalau saya mengatakan, saya klarifikasi saja ya, bila Anda mau memuaskan pelanggan Anda, maka perbaiki fasilitas layanan, tingkatkan kualitas layanan, dan tanamkan customer values. Dari awal Bapak ini tegang terus. Mudah-mudahan tim penguji akan memberi kepuasan Bapak. Sebab ini kan tanda-tanda besar tanda kepuasan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi dari tim penguji. Ya, saya persilakan pada diri saya, Pak Wahyudi. Ini penguji internal masih ada satu. Tapi catatan represinya saja, supaya tidak lebih tegang, bukan tanpa alasan sebenarnya itu kita meminta Pak Dr. Rakif dan Profesor Dr. Romansyah menjadi pembimbing. Ini Prof. Asis itu ada tujuan khususnya, karena bukan selain hanya membimbing skripsi, juga membimbing yang tujuan terakhir tadi. Ya kan? Bergurulah banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Rafi tentang harapan terakhir. Dan banyaklah berbicara dari hati ke hati pada suhunya proses ini pada Profesor Dr. Romansyah berkaitan tujuan terakhir. Aku cau mana nih rodua Donik mai kuya ya tosi. Saya kira dua ini sesungguhnya sudah orang yang tepat. Jadi itu maksudnya sebenarnya Prof. Asis sehingga menetapkan pembimbing itu, karena banyak hal yang harus dibimbing, bukan hanya persoalan. Saya kira disertasi itu akan stop juga pada masanya dan akan Bapak malu sendiri membaca karyanya hari ini ketika 2-3 tahun ke depan membaca itu dengan ilmu yang lebih tinggi. Tapi yang tadi itu saya kira harus menjadi tak usah menyusun proposal untuk itu dan tak usah menseminarkan. Saya kira cukup dua pembimbing itu menjadi apalah istilahnya personal granted untuk kedua itu. Ya. Gilirannya saya mohon penjelasan. Apakah tidak salah kalau saya mengatakan, saya klarifikasi saja ya. Jadi metode saya metode klarifikasi, saya bertanya. Kalau saya mengatakan bila Anda kepada PDAM misalnya, berdasarkan temuannya Pak Wahyudi ya, bila Anda mau memuaskan pelanggan Anda, maka perbaiki fasilitas layanan, tingkatkan kualitas layanan, dan tanamkan customer values. Coba penjelasan, silakan. Ya, ini supaya lebih santai lah. Misalnya, pertanyaan, tidak salahkah misalnya kalau berdasarkan hasil penelitian ini, saya katakan bahwa kepada Perumda Air Minum Kota Makassar, mungkin ke pimpinannya atau ke manajemennya, bahwa kalau Anda mau meningkatkan kepuasan pelanggan Anda, maka tingkatkan fasilitas layanan, tingkatkan kualitas layanan, dan perbaiki atau tanamkan customer values. Silakan komentarnya, singkat saja Pak Wahyudi. Saya tunggu sekarang. Mengenai variabel saya, fasilitas, kualitas pelayanan, customer value, dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan itu melalui indikator-indikator yang saya sudah bentuk, di mana ada indikator yang menjadi penguat, seperti dari hasil temuan saya, hasil di mana variabel fasilitas dengan indikator fasilitas kamar toilet, peralatan, dan ruang parkir
kualitas pelayanan melalui indikator kompetensi, keandalan, responsif dan kesopanan signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Malah dengan menciptakan di kepuasan pelanggan itu adalah indikator kecepatan pelayanan dan kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas layanan, dan customer value dengan indikator nilai sosial dan nilai harga. Mungkin ini dari indikator-indikator ini akan dapat meningkatkan secara signifikan kepuasan pelanggan melalui customer value. Ya, sederhana saja. Karena penelitian Anda menyatakan bahwa 3 variabel itu secara signifikan mempengaruhi kepuasan, maka sesuai dengan kewenangan hasil penelitian, seorang peneliti harus tegas mengatakan bahwa 3 hal yang Anda lakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Iya. Ya kan harus begitu kan? Itu yang penting, jangan kita menyarankan sesuatu di luar kewenangan hasil riset. Kewenangan riset ini kepada 3 variabel ini, dan 3 variabel ini kelihatan memberi kontribusi atau relasi yang positif kan? Ya, oleh karena itu kita katakan bahwa 3 cara untuk meningkatkan, harus tegas itu dan tidak melakukan. Itu satu ya. Yang kedua, apa sebenarnya menurut Bapak itu indikator kepuasan itu? Apa sih tandanya? Sederhana saja. Apa sih tandanya pelanggan yang puas atau seseorang yang puas? Saya jabarkan di sini menjadi 3, Pak. Di mana ada kesesuaian harapan pelanggan terhadap kualitas produk, kecepatan pelayanan, dan kesesuaian harapan pelanggan terhadap kesesuaian layanan. Oh ya, itu indikator pelanggan untuk PDAM ya? Iya. Kalau indikator kepuasan pada seseorang apa itu? Kira-kira? Memilih ulang mungkin. Ya, saya sederhana. Kalau seorang customer sudah lemas, berarti puas itu. Iya, artinya tidak ada lagi harapannya, kan sudah terpenuhi tadi. Anda mengatakan sesuai harapan produk, sesuai dengan harapan. Jadi kalau tidak ada harapannya, sudah lemasnya itu ya sudah puas itu. Iya kan? Itu tanda-tanda kepuasan yang paling sejati. Mengapa dia sudah lemas? Karena sudah harapannya terhadap produk sudah terpenuhi. Sudah kecepatan layanannya, atau lamanya layanan juga bisa, atau sudah kualitas juga layanan sudah terpenuhi, maka dia menjadi lemas. Itu satu. Yang ketiga saya tambahkan, menurut fenomena Pak Wahyudi saya amati dari awal, itu ketegangan. Ketegangan itu adalah tanda besar untuk tercapainya kepuasan. Dari awal Bapak ini tegang terus. Mudah-mudahan tim penguji akan memberi kepuasan Bapak. Sebab ini kan tanda-tanda besar. Kita tahu kita nanti lihat yudisiumnya. Tapi saya yakin biasanya kalau selalu kepuasan itu diawali dengan ketegangan. Semakin tinggi sebuah ketegangan yang mendahului sebuah peristiwa, semakin akan tingkat kepuasan lebih tinggi. Meskipun Bapak tidak meneliti tingkat ketegangan, tapi ini kan tanda-tanda umum. Ya, 5 menit kemudian kita akan uji apa betul ketegangan ini berlanjut atau bahkan telah menjadi melemaskan Bapak setelah kita akan bersidang. Oleh karena itu izinkanlah kami tim penguji jeda sebentar untuk mengambil keputusan. Jeda sidang dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.